Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara kalian, hari ini Sabtu 28 Agustus, FNN, tempat saya bekerja ya. FNN. Nah, portalnya tapi ini ya, menulis sebuah editorial yang menurut saya cakep nih, cakep. Judulnya Balada Rezim Penakut. Balada Rezim Penakut. Gambarnya juga gambar yang fenomenal ya. Gambar mural 404 not found, yang justru karena ini kemudian mural-mural kita menjadi banyak perbincangan di jagat media sosial, termasuk juga sampai ke luar negeri ya. Saya bacakan, sesungguhnya rakyat harus iba dan kasihan terhadap rezim dan gerombolannya. Ya, saya suka nih karena istilah diksinya dan gerombolannya. Mereka tak pernah sepi dari rasa takut. Jadi ketakutan terus ya. Entah bayangan apa yang menggelayuti di matanya. Kelihatannya rasa takutnya sudah akut, sehingga kadang mereka takut pada ulahnya sendiri. Makanya jangan ketakutan terus, bro. Jadi ketakutan mereka terekam dengan jelas. Setelah mereka takut terhadap medsos, media sosial, dan ceramah agama, mereka kini takut pada gambar coretan dan tulisan alias mural. Nah, ini ada kelewat nih di sini nih. Sebelumnya juga mereka takut dengan kaos. Ingat? Dulu ada tagar 2019 ganti presiden. Wah, itu kaosnya saya juga punya itu. Masih punya, masih ada. Tadi kalau saya ingat mau ngomong gini, saya pakai juga kaosnya 2019 ganti presiden. Dan itu ketakutan luar biasa. Anda masih ingat bagaimana polisi lalu ormas-ormas tertentu merazia orang-orang yang pakai kaos seperti itu. Padahal itu normal saja kan. Memang 2019 itu kan waktu itu pilpres. Dan kalau kalah kan ganti presiden kan gitu kan. Jadi tapi itu dipaksa dibuka lah kaosnya waktu yang pakai motor, video-video beredar kan. Dan Ali Muhtar Ngabalin itu dahsyat itu, memakin caci maki orang-orang yang pakai kaos tagar 2019 ganti presiden. Bahkan Jokowi pun akhirnya membuat pernyataan khusus di depan para pendukungnya, yang bisa mengganti presiden itu bukan kaos. Yang bisa mengganti presiden itu rakyat, bukan kaos. Kan gitu kan. Ya iyalah Mas Jokowi, yang ganti presiden ya rakyat lah, tapi rakyat yang pakai kaos, kan begitu. Oke, kepanjangan ya. Jadi saya cuma kasih tahu aja bahwa rezim ini pernah takut dengan berbagai macam, termasuk dengan kaos ya. Oke, bukan mereka tak berdaya melawan rasa takut. Oh ya betul. Sebenarnya mereka sangat perkasa dan kuasa. Bahkan kekuasaannya mendekati absolut. Iya, ini ada angkanya. 74% lebih sekarang Senayan dikuasai oleh Jokowi ya. Partai-partainya segala macam 74%. Jadi nanti kalau amandemen, jadi walaupun kata Ketua MPR Bambang Susatyo hanya terbatas pada penyusunan PPHN, pokok-pokok haluan negara, itu sungguh-sungguh sangat tidak bisa dipercaya. Kalau mereka bisa mengamandemen dengan kekuasaan yang hampir absolut tadi, kenapa nggak sekalian mengubah pasal 7 tentang masa jabatan presiden kan? Kalau kata teman saya Liusung Karisma, jangankan mau ngubah 3 periode, seumur hidup sekarang pun bisa Jokowi bisa lakukan itu di Senayan. Ngeri, nauzubillah min dzalik ya. Oke. Ketakutan terhadap medsos mereka temengi dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tak puas dengan undang-undang, mereka bendung dengan SE, Surat Edaran Kapolri tentang hate speech, tentang ujaran kebencian. Siapapun yang ngomong, meski lewat medsos, yang isinya tidak membuat penguasa senang, langsung dipolisikan dan dikandangi. Mereka peralat buzzer untuk memelototi rakyat yang kritis. Mereka eksploitasi buzzer untuk mengawasi setiap kata yang keluar dari mulut rakyat. Ini sedikit lagi lupa nih penulis editorial. Sekarang ini buzzernya pakai RP, buzzer RP. Kalau Adi Masardi, koordinator Gerakan Indonesia Bersih, menambah lagi, yang membuat pemecah belah bangsa itu bukan cuma buzzer RP, tapi ada pollster RP. Pollster RP, surveyor RP, ini mereka juga sama-sama juga, tapi sebetulnya yang tepat tuh pollster. Pollster itu adalah orang-orang survei yang membuat survei politik. Cuman di telinga kita rakyat umum lebih dikenal sebagai lembaga survei. Kan gitu kan ya. Jadi menurut Adi Masardi, selain buzzer RP, juga pollster RP dan surveyor RP.
Oke, saya tambah lagi, lanjut lagi. Mereka peralat buzzer untuk memelototi rakyat yang kritis. Mereka mengeksploitasi buzzer untuk mengawasi setiap kata yang keluar dari mulut rakyat. Kadang-kadang buzzer memancing-mancing rakyat agar bisa emosi dan marah. Kalau sudah marah, mereka tinggal lapor polisi, lalu diciduk dan dipenjara. Namun jika buzzer yang melanggar, polisi menjadi buta dan tuli. Perangkap mereka canggih sekaligus kurang ajar. Jiancuk tenan, kata arek Surabaya. Jadi memang betul ya bahwa buzzer ini mereka peralat, termasuk dengan memancing-mancing, memposting narasi-narasi yang provokatif, kemudian umat menjadi marah, rakyat menjadi marah, kemudian kebablasan maksud saya, mereka laporkan, mereka ciduk tangan-tangan kekuasaan lewat tangan polisi. Jiancuk tenan, kata arek Surabaya. Ini kata editorial saya baca. Kemudian terlebih Islam, terhadap Islam mereka juga takut berlebihan. Mereka takut melihat jenggot, celana cingkrang dan ceramah agama. Mereka yang juga Parkinson melihat solidaritas dan soliditas umat Islam. Meski takut, mereka tak akan lari. Mereka intip dari bilik-bilik kekuasaan. Bagus sekali kan diksinya ya. Mereka melawan dengan segala kemampuan menggunakan tangan binaan. Mereka punya kekuasaan yang nyaris absolut, punya perangkat, punya kekuatan yang dahsyat, tapi mereka takut. Takut dengan ceramah agama, takut dengan jenggot, takut dengan celana cingkrang gitu. Kemudian mereka tidak lari, tapi mereka intip dengan dibalik-balik kekuasaan. Ya, saya beberapa kali, walaupun tidak sering, tapi nyaris hampir selalu setiap kita ngisi kajian, entah kajian ba'da maghrib atau khutbah Jumat segala macam, pengurus memberitahu, yang di sana tadi Intel, yang di sana Intel. Dalam sebuah khutbah Jumat di daerah Kelapa Gading, ada Intel yang cukup fair datang kepada saya setelah khutbah, duduk ngobrol, nanya-nanya. Saya bilang, Ustadz foto ya, gitu ya. Ya boleh buat laporan kan, Ustadz bisa aja katanya. Iya memang mereka selapor bahwa mereka udah ketemu saya, udah menginteli saya kan gitu kan. Ketawa-ketawa. Terus saya kasih kartu nama, nih kartu nama saya supaya nggak salah tulis namanya, spellingnya. Jadi seperti itu, persis seperti kata yang ditulis oleh editorial ini. Perangkat hukum mereka pakai untuk bumper rasa takut ya. HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dibubarkan. EPI, Front Pembela Islam, diluluh lantakkan. Ceramah agama dimata-matai dan kajiannya diintimidasi. Ya, itu terjadi. Baru kemarin Jumat saya juga gitu. Setelah selesai turun dari selesai khutbah, sholat wajib, sholat Jumat gitu ya. Kemudian sholat sunnah. Lalu pengurus mengatakan, itu tadi yang buru-buru cabut Intel. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Padahal sejak 14 abad yang lalu ceramah agama yang seperti itu. Ceramah agama sejak 14 abad yang lalu, iya seperti itu. Ada yang teriak-teriak sambil mengacungkan jari. Ya, ada yang gebrak meja, podium ya. Dan banyak juga yang lemah lembut bersahaja. Tapi mereka sebatas ceramah. Tidak ada yang berubah, baik isi ceramah maupun cara penyampaiannya. Ya, itu ya, begitu ya. Mengapa tiba-tiba sang rejim petugas partai alergi terhadap Islam? Kalimatnya. Mengapa tiba-tiba sang rejim petugas partai alergi terhadap Islam? Kayaknya mengarang banget deh yang nulis deh. Bahkan semua yang berbau Islam seakan-akan harus salah dan layak dibenci. Dulu mereka juga takut pada kaos. Nah, muncul ya. Dulu mereka juga takut pada kaos dan baliho. Baliho itu bahkan yang menurunkan tentara. Kodam atas perintah Pangdam Dudung Abdurrahman. Iya, lucu ya? Lucu, oke? Lalu ada takut pula pada gambar Habib Rizik. Fotonya diinjak dan dibakar dengan penuh kebencian. Belum lama ini sang pembakar sudah game over. Selesai ya. Dia adalah Budi Jarot yang kuburannya viral karena sempat amblas entah karena apa. Padahal mural hanyalah, kini ketakutan rejim semakin parah. Mendekati stadium 4. Wih, kalau kanker stadium 4 udah dahsyat sekali, udah benar-benar menjelang game over itu ya. Mereka tidak kuasa menatap mural anak-anak muda yang sedang berkreasi dengan tulisan kritis dan kreatif. Mural lagi ketop nih, bikin rakyat tambah mual ya kelakuannya.
penguasa dan dicoret-coret dalam dinding yang sebut mural tadi. Apa yang tertulis di tembok-tembok jalanan itu sesungguhnya suasana batin rakyat. Lihat saja bagaimana mereka secara lugas menyampaikan perasaan batin mereka yang bisa dipercaya dari TV cuma azan. Bayangkan saudara, ada mural ya yang bisa dipercaya dari televisi cuma azan. Gila ya. Lalu ada lagi kami lapar Tuhan. Ada lagi jangan takut Tuhan, ini cuma street art. Iya. Iya. Dan yang terbaru adalah mural di tim Taman Ismail Marzuki yang umurnya hanya beberapa jam, digarap malam sampai kira-kira jam 5.30, jam 6.30 dihapus paksa. Garapnya sekian jam dan 1 jam kemudian harus dihapus paksa. Padahal tidak menyebut nama sama sekali, tapi begitulah rezimnya ketakutan pada mural. Begitu takutnya dengan grafiti itu sehingga membuat rezim langsung perintahkan aparat menghapusnya. Sebelumnya mural di sejumlah daerah dihapus oleh aparat. Misalnya mural yang menggambarkan wajah mirip Presiden Jokowi dengan tulisan 404 Nafan di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Ada juga mural yang bertuliskan wabah sesungguhnya adalah kelaparan yang terletak di Parung Serap, Ciledug, Kota Tangerang. Itu juga dihapus. Padahal tidak menyebut siapa-siapa. Tuhan, aku lapar. Salahnya di mana coba? Dia berdoa melapor kepada Tuhan. Tuhan, aku lapar. Gak boleh dihapus. Itu sempat ramai juga, wartawan menelusuri itu katanya ada 10-an orang yang menggambar itu mural sepanjang kira-kira 200 meter, digarap sekitar 4 jam ya. Didatangi polisi. Pelukis-pelukisnya ya. Rejim mestinya takut jika rakyatnya tidak bisa makan, bukan takut pada bayangannya sendiri. Iya, harusnya begitu. Rakyat itu udah makan belum ya? Udah 3 kali belum ya? Makannya pakai apa ya gitu loh. Jangan-jangan makan cuma nasi sama kecap gitu. Nasi sama kerupuk. Nggak ada kandungan gizinya misalnya. Harusnya begitu ya. Mereka mesti takut menumpuk utang dan menyelewengkan anggaran. Mereka seharusnya takut memfitnah dan mengadu domba umat Islam. Tampaknya mereka tidak takut ditawur oleh rakyatnya sendiri. Wih, ditawur ini bahasa yang sering dipakai oleh Cak Nun ya. Sekarang disebut Mbah Nun, MH Ainun Najib. Ditawur rakyatnya sendiri ya. Mereka kini sedang takut kelakuannya sendiri, takut terbongkar kebobrokannya dan keculasannya. Mereka tidak pernah memikirkan rakyat bagaimana setiap hari dihantui ketakutan masa depan yang suram, pemutusan hubungan kerja setiap saat dan tidak bisa makan. Yang dipikirkan hanya ketakutan mereka sendiri. Semoga ketakutan mereka menjadi kenyataan. Saya tidak bisa menduga-duga siapa yang menulis, tapi ini adalah produk dari FNN dan kita di luar tidak boleh juga memaksa. Siapa yang tulis tuh? Gue tangkap, gue nggak boleh. Kalau sudah editorial itu udah sikap redaksi ya, dan itu udah sikap redaksi dan itu sikap resmi redaksi. Dan sikap resmi redaksi FNN adalah berpendapat rezim penakut. Penakut sesuatu yang, kalau penakut terhadap sesuatu yang nyata, maksud saya ancaman, musuh ya. Sekarang kita lihat bagaimana Cina agresif di Laut Natuna Selatan. Nah gitu ya. Orang menyebutnya Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara. Orang menyebutnya Laut Cina Selatan, ya kan? Tapi ketika Menko Maritim dijabat oleh Rizal Ramli, dia mengganti nama itu menjadi Laut Natuna Utara. Ini wilayah kita, kata Rizal Ramli. Ini wilayah kita sesuai dengan dokumen UNCLOS PBB. Ini wilayah perairan kita, ini hak kedaulatan kita, dan kita ganti namanya menjadi Laut Natuna Utara. Dan RRC marah besar waktu itu ya. Dan ketika Rizal Ramli dicopot, ditendang, digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, namanya kembali menjadi Laut Cina Selatan. Ada paham maksud saya ya? Itu sejarah, bos. Sejarah. Kalau nggak percaya, tanya Rizal Ramli. Rizal Ramli masih hidup. Nah, ramanya ada, datangi janjian, tanya, Pak Rizal, Bang Rizal, betul nggak Bang? Waktu Abang menjadi Menteri Maritim dulu, Abang mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Ya. Betul nggak Bang? Itu secara undang-undang bagaimana Bang? Dia akan ceritakan pada Anda yang datang bertanya, ya itu sesuai dengan dokumen UNCLOS PBB, itu memang wilayah kedaulatan Indonesia. Makanya Rizal Ramli berani memberi nama, mengganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Nah,
Itu yang seharusnya ditakuti oleh penguasa kita, bahwa ancaman kedaulatan itu luar biasa ada. Cina semakin agresif dengan secara sepihak membangun pangkalan militer. Kemudian yang harus ditakuti oleh rezim kita sebetulnya mewaspadai banyaknya TKA Cina yang masuk datang bergelombang tiada henti-hentinya dengan dalih TKA expert, tenaga ahli yang sangat dibutuhkan. Saya bolak-balik mengatakan kalau expert, ahli, itu satu pabrik palingnya 10 orang lah, itu expert ahli ya. Selebihnya tenaga lain yang bisa dikerjakan oleh rakyat kita. Tapi faktanya, data yang ada menunjukkan mereka sama sekali bukan expert. Mereka datang sebagai tukang masak, mereka datang sebagai tukang kayu, tukang batu, mereka datang sebagai buruh yang menghidupkan mesin boiler, mereka datang sebagai buruh, bahkan mereka datang sebagai petugas security satuan pengaman alias satpam. Anda bisa bayangkan dengan gaji yang jauh-jauh lebih dahsyat. Saya punya angka, punya datanya, bahwa gaji seorang satpam pendidikan SMP ke atas dari Cina, dari RRC, dengan pengalaman 2 tahun ke atas, itu gajinya sampai 2.000 yuan. 2.000 sampai 2.300 yuan. Anda bisa bayangkan? Itu gaji segitu dahsyat, bos. Dalam rupiah angkanya mencapai 26 juta rupiah. 26 juta rupiah, bros. Nah, gaji seorang satpam dari RRC. Sementara mereka menggaji orang-orang kita, UMR aja mungkin nggak nyampe, ya. Ini yang harus ditakutkan oleh penguasa kita. Seperti dalam kalimat yang lebih pendek tadi, penguasa kita seharusnya takut rakyat lapar. Penguasa kita seharusnya takut rakyat menjadi bodoh. Penguasa kita seharusnya takut rakyat tidak bisa berekspresi. Apalagi berekspresi. Ini mereka takut dengan kekuasaan sendiri, yang mereka tahu persis bahwa kekuasaan ini, kalau kata netizen, dibangun dengan kecurangan. Dibangun dengan kardus digembok. Anda tahu kardus digembok? Kotak suara. Kotak suara dari kardus digembok oleh gembok besi. Dan itu diikat dengan tali plastik. Dan ada satu adegan yang sangat viral waktu itu, kuncinya hilang. Kunci gembok itu hilang, dan ketika mau dibuka untuk dihitung suara yang dimasukkan, kata suaranya itu, petugasnya sibuk menggergaji besi gembok. Serak. Padahal hanya beberapa senti sebelahnya ada tali plastik yang biasa digunakan untuk mengikat kabel dan sebagainya, yang hanya dengan perlu beberapa detik, 2 detik pakai gunting, cetak, putus, bisa dibuka. Ini rezim kardus digembok, bro. Rezimnya ketakutan dengan bayangan sendiri, dengan kekuasaan yang dibangun dengan penuh kecurangan. Rezim yang takut dengan kezalimannya, ketidakadilannya jika terbongkar. Dan memang sudah terbongkar. Justru itu mereka takut. Inilah balada rezim penakut menurut versi FNN. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.